bayar zakatnya ke Basnas. Nah, itu Pak Dena tuh kayaknya tuh. Kenapa Pak? Kenapa membayar zakatnya ke Basnas? Ya, karena kalau bayar zakatnya ke badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah ini, alamat orang yang menerimanya atau namanya, kalau bahasa keren Pak Marzuki ini, by name by address itu jelas. By name by address, bahasa Manu saya tidak tahu. Namanya ada, alamatnya ada, lengkap. Yang kedua, kalau kita ini masih, mohon maaf Pak ya, kadang-kadang tak mau bahasa rusun, ini asli rusun. Ya, kalau kita di masing-masing tidak membayar zakat ke badan resmi, nanti orang yang menerima itu menumpuk di 1-2 orang. Salah satu contoh Pak, dulu saya ngaji malam itu dengan guru Pak. Apabila datang bulan Ramadan nak bayar zakat fitrah, apa kata mak, kata bapak, bawa berani bagi ke guru ngaji kawan. Kami itu orang 25 Pak, 25 kali 2,5 kilo ya, ngasih ke guru ngaji, numpuk. Sementara di samping rumah guru ngaji itu ada orang miskin cuma dapat 2,5 kilo. Guru ngaji kok dapat 3 karung guni gedang. Kenapa? Karena pembagiannya masing-masing kita Pak. Tapi kalau dikumpul ke badan amil, di data by name by address tadi, semuanya insya Allah akan sama banyaknya Pak. Ini salah satu kenapa kita mengumpulkan zakat itu ke badan resmi Pak. Ya, ada orang tanya Pak, terserah aku lah, senang aku bayang ngalah, nak bagi kita sapu. Pak, kalau infak sedekah silakan Pak. Tetapi kalau zakat ke badan resmi. Kenapa? Supaya memang penyaluran kita itu akan tepat sasaran. Yang kedua Pak, kalau Bapak menyalurkan zakatnya itu kepada badan resmi Pak, ini mohon maaf, na'udzubillah, ternyata Basnas tidak amanah. Bapak, kewajiban Bapak selesai dengan Allah, selesai dengan manusia, selesai. Tapi kalau Bapak menyalurkan sendiri, ternyata penerimanya itu tidak berhak menerima, bukan asnaf yang 8 Pak, zakat Bapak tidak sah. Di depan Allah tidak sah, di depan manusia tidak sah. Tapi kalau badan resmi Pak, nanggung dosa lah Basnas kalau tidak tepat sasaran. Bukan dengan Basnas, saya bagian dari Basnas. Saya ingin menyampaikan bahwa ini salah satu dari keistimewaan membayar zakat ke badan amil yang resmi. Ini Bu, monggo Bu. Zakat mal dak do, zakat kopi dak do, zakat apa nama kulit manis dak do, zakat ternak dak do, sawit juga nyampe. Tak dibahas Pak. Sementara kita ini bagi orang yang mampu berkewajiban menunaikan rukun Islam itu yang ketiga ini, yaitu bayar zakat. Baru sodang. Dalam Al-Quran Pak, Allah selalu mengaitkan zakat dengan semayang itu Pak, 28 kali digandengkan. Apa arti gandengan Pak? Tidak bisa dipisah Pak. Suami istri selalu gandeng jalan, tidak bisa dipisah. Suami istri tidak bisa. Kalau tidak bisa lain. Kami tidak berpisah juga lain. Tapi Pak, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayarkan zakat. 28 kali Pak diulang-ulang. Karena ulama ahli tafsir mengatakan makna yang ditempelkan makna sholat dengan zakat ini artinya apa? Orang itu tidak sempurna semayangnya kalau dia tidak bayar zakat. Sebaliknya kalau orang pun rajin mengeluarkan zakat, tidak semayang, tidak juga sempurna rukunnya Pak. nanti dapat mos. Jangan nyebut nama kan ini. Ya, zakat rajin pajak ya. Wala rajin ini Pak. Mohon Bapak, Bapak saya Bapak. Mohon maaf, jangan nyebut nama, kita singgung kan. Ya, itu pertama Pak, saya mengajak Pak RT, Pak RW di lingkungan untuk biasa membayar zakat. Yang ketiga Pak, keutamaan kita membayar zakat ke badan resmi ini Pak,
Itu dalam ayat yang dibacakan oleh Pak Marzuki tadi, khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambillah harta dari orang kaya itu ya untuk sebagai zakat, infak, sedekah. Untuk apa? Pertama, menyucikan harta. Bang, harta ini Pak, ada yang kotor, ada yang suci. Bang. Salah satu fungsinya daripada berzakat itu menyucikan harta kita yang kotor dalam pandangan Allah. Dalam pandangan manusia bersih galau. Ya. Yang kedua, wa tuzakkihim itu adalah fungsi membersihkan diri kita, Pak. Jadi kalau harta kita itu tidak kita bersih, diri kita ini dalam pandangan Allah, walaupun bajunya nyecis, ya, semuanya mengkilat, ya, tetapi dalam pandangan Allah tetap kotor diri kita, Pak. Kenapa zakatnya tidak dikeluarkan? Nah, yang sangat penting ketika kita membayar zakat itu ke badan amil zakat yang resmi seperti Basnas, wasolli alaihim, mereka itu didoakan. Ibu kalau ngasih Bu zakat itu Bu, kadang-kadang kalau langsung Bu itu tidak didoakan. Ada orang yang kita kasih didoakan, alhamdulillah, kasih Pak, dan umur panjang, rezeki murah, semua. Tapi di dalam zakat ada doa khusus. Ajar Allah bima anfaqah wa baraka bima abqaita wa ja'alaka tahura. Apa artinya? Mudah-mudahan Allah memberkahi, mudah-mudahan Allah memberkahi harta yang sudah dizakati. Artinya harta yang kita zakat itu harta yang tertinggal diberkahi. Ya, setelah itu ditambah dengan harta yang baru lagi yang tersisa. Baja'alaka tahura, Allah jadikan harta kamu itu pembersih bagi diri kamu. 3 itu manfaat kita kalau bayar zakat ke badan resmi, Pak. Bukan saya mengatakan di luar badan resmi tidak mendapat keberkahan, dapat, tapi kita by name by interest tadi dan lancar, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, mohon maaf, yang kedua, ini yang parah, Pak. Ada ancaman dari Allah, ancamannya tidak tanggung-tanggung, azab yang sangat pedih bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Memang pula yang nyampe pada mengeluarkan pada ya, nyampe nanti ya, yauma yuhma alaihim, pada ketika itu di akhirat nanti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu ya, mereka itu ayuwa bijibabi, mereka disetrika. Kalau suluh-suluh digusok, disetrika dari keningnya, disetrika. Tentu alat dari Cino lah, beden Cino lah. Kan bakat saya kalau zaman saya dulu, Pak. Bakat saya itu untuk setrika. Ya, Pak. Kalau itu mungkin barangnya dari api neraka, disetrika kening kita, disetrika lambung kita, disetrika punggung kita. Api dunia kita tidak kelopak, apalagi api di akhirat. Nauzubillah. Ini apa? Hadza ma kanastum. Inilah harta-harta yang kamu simpan, yang kamu tidak keluarkan zakatnya. Jadi sama-sama kami mengajak di dalam rapat koordinasi ini kita menyampaikan kepada masyarakat. Kalau Bapak diarti Bapak banyak orang kaya, Ustaz boleh Pak sampai ke Pak Marzuki, mungkin kami perlu sosialisasi pada masyarakat kami. Saya siap, Pak. Saya jangan malam hari, siap ya. Karena saya jauh, saya tinggal di Pemenang, Bapak Ibu ya. Tinggal di Pemenang. Jadi kami siap untuk bersosialisasi. Yang terakhir, Pak, ini yang lebih penting lagi, Pak. 1, 2 penting, tapi yang terakhir penting. Apabila zakat sudah terkumpul, jangan sampai salah kita mendistribusikan. Itu tugas Pak Sabar nih. Saya tadi nyari di mana celah-celah orang bayar zakat. Pak Sabar yang makan nyari mencukupi. Makanya Pak Sabar dulu takut ancaman itu. Makanya dikumpulkan bapak-bapak sini. Dulu bapak-bapak, datanya yang nanti sudah diberikan itu memang benar-benar orang yang berhak menerima. Yang tidak berhak, mohon maaf Pak, ya mohon maaf. Pak Sabar cerita kemarin, ada seseorang ibu-ibu datang ke kantor Basnas, gelangnya panjang gedangnya, cincin gedang. Apa katanya? Pak, saya disuruh Pak RT ke
atau Pak Sabar, wah lagi gedang, kilo pas. Nah, jadi Pak nanti dijelaskan oleh Pak Sabar secara teknis ya bagaimana. Maksudnya adalah jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu menulis di belangko yang ada itu menulis mohon maaf. Kalau memang orang yang tidak layak jangan. Kenapa Pak? Itu takut kena hospital. Aku ya takut aja. Jadi nanti ada kriterianya itu anak yatim. Ya nanti akan dijelaskan oleh Ali, dia ada aplikasi. Kalau anak yatim umurnya 15 tahun. Kenapa Pak? Ini bukan Basnas ketentuannya Pak. Secara syariat ya la yukma ba'dal ihtilam. Ini hadis Rasulullah SAW. Tidak disebutkan seseorang itu yatim apabila dia setelah bermimpi. Mohon maaf nih. Kan orang mau balik kan biasanya laki-laki ini kan bermimpi dulu. Mimpi apa saya tidak tahu. Ya. Setelah itu perempuan ditandai dengan datangnya halangan atau haid. Ya. Setelah itu mereka dianggap bukan yatim lagi. Yatim ini orang yang mati bapaknya. Kalau ibunya yang mati, bapak masih hidup, tidak dinamakan yatim. Makanya yatim itu batas umurnya 15 tahun. Kan ada juga macam saya ini anak yatim juga. Yatim tua namanya. Ya, karena orang tua saya sudah meninggal. Tidak termasuk kategori ini. Anak yatim itu adalah umurnya 15 tahun ke bawah Pak. 16 tahun. Tidak tua. Yang 15 tahun lewat tidak termasuk anak yatim. Kalau ibu bapak mau menyantuninya, ya menyantuni anak yatim itu bukan dari dana zakat, tetapi dari dana infak dan sedekah. Pak Ustaz, saya nih punya duit, tapi saya mengasihi anakku umurnya 17 tahun, ya ibu anggap sedekah saja tidak apa-apa. Tapi kalau Basnas menyalurkan harus berdasarkan umurnya 15 tahun yang ibu bapak tulis di sini nanti. Sistem nanti akan dijelaskan oleh Ali. Kita punya sistem Pak yang umurnya lewat 1 hari saja, 15 tahun 1 hari, sistem menutup Pak, tidak bisa diinput Pak datanya. Ya Pak ya? Nanti ada teknis. Jadi saya sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, tolong data ini memang kita validkan. Kita sangat berdosa sekali kalau orang yang tidak berhak menerima kita tulis namanya. Bisa jadi dulu waktu nak milih ketua RT tim sukses awak ada saudara. Ini contoh. Bukan saya. Tim sukses menang adalah orang masuk nama ya. Tapi Bapak di sini ya, tadi betul kata Pak Marzuki tadi, Bapak Ibu di sini tergolong amil, nanti nama Pak RT walaupun kaya di sini tetap masuk dalam belangko, itu nomor 1. Cuma Pak RT baik, jangan istri RT masuk. Kalau ibu RT, ibu baik, jangan suami RT masuk. Ya Bapak ya. Nanti Bapak Ibu masuk di situ. Oh saya ini bagian apa? Saya kan alhamdulillah, saya tiap bulan ada 3 juta, ada 10 juta dapat sawit ya Pak. Bapak termasuk bisa dibilang orang yang mengurus siapa? Mengurus umat di sekeliling. Halal Pak. Jangan takut pesenakmu ya Pak ya. Ya Bu ya. Nah, ini nanti insya Allah setelah Pak Sabar menyampaikan, nanti ada sambutan Pak Lurah. Setelah itu nanti kita diskusi, mungkin ada yang belum tersampaikan yang saya sampaikan. Ya Pak ya, kadang-kadang kan pikiran kan tak sekali tiba. Ya, jadi mohon maaf, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang, ya yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik tentang kami pribadi. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.